Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Sahabat AMTV yang berbahagia, kurang lebih setengah bulan sudah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentunya banyak hal yang ingin kita lakukan sebagai bentuk penghormatan pada bulan yang mulia ini, termasuk dari sisi ibadah, keinginan untuk beristiqomah dalam beribadah. Ya, istiqomah ini menjadi sebuah kata yang seringkali kita harapkan kita bisa lakukan, kita bisa laksanakan selama bulan suci Ramadan. Istiqomah berasal dari kata kerja istaqomah. Istaqomah merupakan kata kerja turunan dari koma yang bermakna tegak, lurus, sempurna dengan tambahan ista. Bagaimana dengan ista? Ista ini adalah tambahan untuk kata kerja yang bisa diartikan sebagai bentuk pengupayaan, bentuk permohonan. Sebagaimana kalau dalam istighfar, istaghfaro itu adalah permohonan seseorang agar Allah Al-Ghaffar mengampuni segala dosanya. Kembali ke istiqomah. Istiqomah dalam konteks ibadah adalah upaya untuk dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, konsisten, dan berulang. Sebagaimana halnya ketika istiqomah diberlakukan dalam kebajikan maupun kewajiban lainnya. Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu pernah berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahu saya sebuah perkara yang merupakan inti ajaran Islam yang saya tidak akan pernah menanyakan hal yang sama kepada selain engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Dari hadis riwayat Muslim ini dapat kita fahami bahwa keimanan menghadirkan konsekuensi kehambaan dalam bentuk ketaatan, kekhuduan, dan kekhusyuan. Adapun sikap istiqomah berperan untuk menjaga keimanan kita agar selalu terpatri dalam diri, sehingga kita dengan mudah, konsisten, dan teguh pendirian atas sesuatu yang kita yakini merupakan sebuah kebaikan. Ya, istiqomah sangat mudah untuk kita ucapkan maupun kita rencanakan. Akan tapi dalam pelaksanaannya akan banyak sekali dan akan selalu ada aral dan rintangan yang menghalangi kita untuk menerapkannya, baik bersumber dalam diri kita sendiri maupun dari lingkungan kita. Sehingga kita perlu untuk mengupayakannya melalui beberapa hal. Yang pertama adalah niat. Ya, niat yang ikhlas. Kita tentunya sudah sering mendengar hadis innamal a'malu binniyah wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu sangat bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap diri adalah apa yang diniatkannya. Maka mari tujukan niat kita hanya kepada Allah dan keridhoannya. Insya Allah Allah akan selalu membersamai dan menolong kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Yang kedua adalah memaknai kalimat syahadat. Ya, setiap muslim pasti hafal kalimat syahadat, mengucapkannya setiap hari, setiap saat, minimal pada saat menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi bagaimana kemampuan seorang muslim melafalkan kalimat syahadat ini. Nah, untuk bisa istiqomah baik dalam beribadah maupun kewajiban dan kebajikan lainnya, kita harus bisa memaknai syahadat, menjadikannya pedoman dalam berperilaku,
memahami betapa kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban moral maupun sosial sebagai konsekuensi dari pengakuan kita atas keesaan Allah dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah membaca dan mentadabburi ayat Al-Quran. Ramadan ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mulai membiasakan membaca Al-Quran dan belajar memahami pesan yang terkandung dalam setiap untayan ayatnya. Ya, Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Quran, baik berupa kisah maupun aturan. Itulah kenapa Al-Quran sebagai mukjizat diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai panduan bagi kita umat muslim. Huda wa busyra lil muttaqin. Yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, pertemanan dan lingkungan adalah sebaik-baik guru bagi kita. Kualitas diri seseorang sedikit banyak dipengaruhi oleh dengan siapa dia berteman dan di mana dia berada. Berteman dengan orang-orang soleh dan berpikiran positif yang berorientasi pada menebar kebaikan dan manfaat menghadirkan motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan serupa, bahkan lebih baik. Sebaliknya, berteman dengan lingkungan yang buruk menjadikan kita terpengaruh untuk ikut melakukan keburukan serupa hingga menjadikan kita lalai atas tugas dan peran kita baik secara moral maupun spiritual. Dan yang kelima adalah mengingat kematian. Ya, kematian adalah pengingat. Pengingat bahwasanya tidak ada yang abadi di dunia ini. Kematian ibarat rambu-rambu yang mengingatkan kita bahwasanya kita akan pergi untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang melekat pada diri kita, baik ucapan maupun perilaku, kekayaan maupun jabatan, kebaikan maupun keburukannya. Dengan mengingat kematian, menjadikan kita sadar bahwasanya akhirat adalah tujuan, sehingga kita mengistiqomahkan diri dalam beribadah sebagaimana keteguhan kita dalam memenuhi kebutuhan duniawi kita. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya. Dengan mengingat kematian, kita sadar bahwasanya akhirat adalah tujuan, sehingga kita mengistiqomahkan ibadah kita sebagaimana keteguhan kita dalam memenuhi kebutuhan duniawi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Istiqomah adalah harapan, namun dalam mewujudkannya ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu istiqomah harus dimulai dengan ilmu, pengetahuan dulu. Kenapa? Karena tanpa pengetahuan, kita tidak memiliki motivasi untuk menguatkan atau menyempurnakan hal yang kita kerjakan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat diangkat menjadi Rasul, kemudian mendapatkan tugas mulia untuk berdakwah, ada masa jeda 5 tahun bagi beliau untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Tentunya kita masih ingat ayat pertama yang turun dari Al-Quran adalah Iqra. Ya, Iqra artinya bacalah, belajar, belajar, dan belajar. Dan pada saat bekal ilmu pengetahuan Rasulullah cukup, baru Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah melalui surat Al-Muddathir. Demikianlah, semoga puasa Ramadan kali ini menjadi momentum bagi kita untuk dapat beristiqomah dalam keimanan, ketakwaan, dan kebaikan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang Allah janjikan dalam firman-Nya, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian beristiqomah, malaikat-malaikat turun dan berkata,
Janganlah kalian takut maupun bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dan akhirnya mari kita bermohon kepada Allah agar dimudahkan dalam ketaatan, dimudahkan dalam istiqomah menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangannya. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la asiran illa yassartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.